Baik, perkenalkan nama saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032, Prodi Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah Ekonomi Trika 1, dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan memberikan tutorial mengenai uji asumsi klasik menggunakan software Stata. Dan di sini saya sudah mempunyai judul skripsi, yaitu Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sopeng. Skripsi ini dibuat oleh Muhammad Ilyas dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2024. Di sini datanya yaitu menggunakan data time series dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Dan terdapat rumusan masalahnya. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu sejauh mana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Yang kedua, sejauh mana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Dan yang ketiga itu sejauh mana pengaruh indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Dan tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Terdapat hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan di Kabupaten Sopeng. HA-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Hipotesis yang kedua yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. HA-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Hipotesis yang ketiga, yang terakhir yaitu yang H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. HA-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Model regresi uji asumsi klasik. Terdapat tiga uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk mengkaji apakah di dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau yang mendekati normal. Jika probabilitasnya itu bernilai lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan jika jika probabilitasnya itu bernilai kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu penjelasan mengenai uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
variabel regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Salah satu caranya untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai FIF, yaitu Variance Inflation Factor. Jika nilai FIF-nya tuh kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai FIF-nya tuh besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas atau disebut tidak lolos uji multikolinearitas. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai uji heteroskedastisitas. Uji Uji heteroskedastisitas. Dalam persamaan regresi perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama disebut homokedastisitas, dan jika variasinya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas. Jika nilai signifikannya itu kecil dari 0,05, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi klasik ini, kita harus langkah-langkah itu yang pertama harus mendownload aplikasi Stata. Dan di sini saya sudah mendownload aplikasi Stata dengan tipe 17. Langkah pertama yaitu kita klik di sini, edit series. Di sini kita harus mengisi datanya. Untuk mengisi datanya, kita di Excel terlebih dahulu, kita copy data ini, data yang di Excel, lalu kita salin datanya di aplikasi Stata. Lalu kita klik variable names, dan muncullah datanya yaitu sebagai berikut. Lalu langkah pertama, sini kita klik silang. Untuk langkah pertama untuk menguji normalitas, kita memilih di sini statistik, dan di sini kita pilih linear models and relate. Lalu kita pilih di sini regression, linear regression, dan di sini kita mengisi variabel dependen, variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel bebasnya independen, indeks pembangunan manusia, dan tenaga kerja. Lalu kita klik di sini OK, maka muncullah outputnya sebagai berikut. Di sini oh, hasil hasil regresinya. Ini belum diinterpretasikan dan dimaknai karena belum melakukan uji asumsi klasik. Model regresi ini bisa diinterpretasikan dengan menguji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama kita menguji normalitas. Untuk menguji normalitas ini, kita di sini mengklik komen. Di komen ini kita isi prediksi, terus receipt, koma, spasi, R. Lalu kita tekan enter. Maka keluarlah hasilnya di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita pilih statistik, dan di sini summaries table and test. Lalu kita pilih distributional plot and test. Lalu kita pilih yang Sweetness and kurtosis normality test. Dan di sini kita harus mengisi variabelnya. Variabel yaitu variabel receipt. Lalu kita klik OK.
Maka outputnya sebagai berikut. Untuk penjelasannya nanti kita jelaskan, kita laksanakan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama ini yaitu uji normalitas, lanjut kedua itu uji multikolonialitas. Untuk mengujinya yang langkah pertama kita pilih statistik, lalu lanjut linear models and relate, lanjut regression diagnosis, dan kita pilih di sini specification test. Untuk uji multikolonialitas, kita di sini memilih FIF. Di sini kita memilih variance inflation factor for the independent variable atau FIF. Lalu kita klik di sini OK, maka muncul outputnya sebagai berikut. Dan uji yang terakhir itu uji heteroskedasitas. Untuk menguji heteroskedasitas ini kita pilih linear models and relate, lalu kita pilih regression diagnosis, dan kita pilih di sini specification test. Untuk menguji heteroskedasitas, kita memilih yang ini, test for heteroskedasitas atau HETES. Maka kita lanjut, klik OK. Maka eh, outputnya keluar sebagai berikut. Untuk penjelasannya, kita kembalikan ke PPT tadi, penjelasannya. Dan ini penjelasannya. Dan di sini penjelasannya yang pertama itu uji normalitas yang kita uji tadi yang di Stata, aplikasi Stata. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya itu sebesar 0,9955, yaitu besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Untuk penjelasan yang kedua yaitu multikolinialitas yang udah kita lakukan di Stata tadi. Hasil uji multikolinialitas menunjukkan bahwa nilai FIF variabel IPM sebesar 5,45, yaitu kecil dari nilai 10. Nilai TK sebesar 5,45, kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinialitas atau lolos multikolinialitas. Penjelasan yang terakhir yaitu uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas. Untuk hasil uji heteroskedasitasnya, maaf di sini salah, kita ubah dulu. Uji heteroskedasitas. Untuk nilai probabilitasnya itu 0,0616 yang telah kita uji tadi di Stata. Hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas besar 0,0616 itu kecil dari. Baik, kita lanjutkan. Hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0616, itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolonialitas atau lolos uji multikolonialitas. Maaf, uji heteroskedasitas. Maaf, ini salah. Heteroskedasitas. Baik, sini sudah diperbaiki.
Dan berakhirnya dengan uji heteroskedasitas ini, maka berakhirnya dengan uji asumsi klasik. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.